Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Perbankan Syariah Stay Alfitra Surabaya. Selamat sore para pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat serta bahagia. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada Kultum Ramadan tahun ini, meskipun dengan keadaan yang sama, yaitu di tengah pandemi, tapi tidak mengurangi rasa syukur serta nikmat kita terhadap segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Amelia Ningsi selaku host pada sore hari ini, serta beliau Ustaz Faruk selaku pembicara pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Untuk tema pada sore hari ini yaitu meraih fitrah di penghujung Ramadan. Nah, terkait untuk tema pada sore hari ini, Ustaz, yang mau saya tanyakan itu bagaimana sih tips-tips untuk kita itu bisa meraih fitrah di penghujung Ramadan seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah. Jadi kita sudah ada di penghujung bulan suci Ramadan ini, dengan harapan agar supaya ibadah-ibadah kita mulai dari awal bulan suci Ramadan sampai detik kali ini, hari ini, itu lancar-lancar saja. Semoga seperti itu. Jadi mulai dari awal kita berpuasa, mulai dari tanggal 1 sampai sekarang kita itu mengerjakan semua amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dimulai dengan kita bersahur di waktu malam sebelum menjelang subuh, itu disunahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita. Kemudian kita mempercepat kita di dalam membuka puasa, ataupun kita menjalankan sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan tadarusan di berbagai mushola ataupun di masjid, ataupun kita bersedekah dan juga mengamalkan amal yang lain. Di antaranya itu adalah kita sholat malam, sholat tahajud dan lain-lainnya. Sedangkan ketika kita sudah memasuki di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk menambah ibadah-ibadah kita. Dengan kata lain, kita harus menggiatkan kita di dalam beribadah. Karena apa? Karena di 10 terakhir di bulan Ramadan itu insya Allah akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu malam yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikhususkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Itu. Jadi untuk kita mendapatkan fitrah di akhir bulan Ramadan sekarang ini, kita harus menggiatkan ibadah kita mulai dari awal dan akhir ini. Apalagi di terakhir ini, maka kita dianjurkan untuk qiyamul lail, baik itu kita sholat taubat, sholat istigharah, sholat tasbih, ataupun sholat tahajud dan lain-lainnya yang kita bisa lakukan pada bulan, terutama di tanggal-tanggal yang ganjil seperti tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya. Dan tidak lupa pula kita harus membayar zakat fitrah itu. Inti dari kita mendapatkan fitrah di penghujung Ramadan itu adalah membayar zakat fitrah itu. Karena apa? Karena sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, zakatul fitrah tuqatun lis-shaimi min waqti wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Jadi zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih dari diri kita bagi orang-orang yang sudah berpuasa. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada, dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bukan cuma itu, akan tetapi zakat fitrah itu yang wajib bagi kita untuk diberikan kepada fakir miskin, dan juga pada bagian-bagian yang 8 sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu juga tu'matun lil fuqara wal masakin, juga sebagai berbagi makanan, berbagi kebahagiaan bagi fakir dan
Jadi inti dari fitrah, menggapai fitrah itu kita membayar fitrah, yang mana di dalam syariat itu diwajibkan kita membayar zakat fitrah itu sebanyak 10 shot. Shot itu sama halnya dengan 2,7 kilogram. Akan tetapi kebanyakan sekarang ulama-ulama sekarang itu dibulatkan menjadi 3 kilogram, dan juga bisa diuangkan. Kalau beras itu harganya 10.000, itu bisa 30.000 sampai 50.000 dengan uang. Dan juga mayoritas orang-orang Islam di Indonesia itu juga selain menaikkan zakat fitrah, juga zakat malnya juga dilaksanakan, itu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat, baik itu zakat mal yang berupa zakat hayawan atau zakat dagang atau profesi dan lain-lain. Jadi intinya Mbak ya, di dalam kita mencapai fitrah di penghujung Ramadan itu, kita mulai dari awal kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan, kita jaga semuanya, dan pada akhirnya kita membayar zakat fitrah ketika kita sudah mencapai akhir dari bulan Ramadan itu. Akan tetapi kewajiban seorang itu membayar zakat fitrah itu apabila seorang itu idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal. Apabila seorang itu menututi sebagian dari bulan Ramadan dan juga sebagian dari bulan Syawal, seperti itu. Akan tetapi kalau seumpamanya sekarang orang meninggal pada tanggal 29 Ramadan, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Karena apa? Karena dia tidak menututi bulan Sya'ban, bulan Syawal. Begitu juga kalau seumpamanya ada orang yang baru lahir di bulan Syawal, dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menututi bulan Ramadan. Begitu juga kalau seumpamanya sebaliknya orang meninggal pada permulaan bulan Syawal, malam takbiran Allahu Akbar orang itu meninggal, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena menututi Ramadan dan juga bulan Syawal. Begitu juga ketika dilahirkan di akhir bulan Ramadan, tanggal 29 atau 30 Ramadan dia lahir, maka dia diwajibkan membayar zakatnya. Kenapa? Karena anak itu lahir pada bulan Ramadan dan menututi bulan Syawal. Maka itu kewajiban bagi orang-orang yang idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, terus bagaimana sih ciri-cirinya orang itu agar supaya bisa diketahui bahwasanya benar-benar orang ini mendapatkan fitrah? Itu apabila setelahnya orang tersebut itu setelahnya Ramadan itu tidak berubah, bahkan bisa menambahi amal-amal yang dia kerjakan pada bulan Ramadan. Yang pada bulan Ramadan dia itu pergi ke masjid, pergi ke mushola, ngajinya rutin 1 juz atau 2 juz setiap hari, berbuat baik kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua. Lah sekarang setelah bulan Ramadan, setelah Syawal, dia kok berubah? Dia sudah tidak membantu teman lagi, membantu orang tua jarang-jarang, bersedekah juga nggak pernah. Maka dia bisa dipastikan tidak mendapatkan yang namanya fitrah. Tapi kalau dia bisa mempertahankan hal itu, bahkan bisa meningkatkan amal ibadahnya, maka bisa dipastikan bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan yang namanya fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya, untuk meraih fitrah di penghujung Ramadan itu, dari awal sampai akhir kita harus lebih menggiatkan lagi ibadah-ibadah kita dalam bulan puasa. Dan pada akhirnya kita juga harus membayar zakat, seperti itu ya saya. Nah Ustadz, kan tadi sudah menjelaskan tips-tips untuk meraih fitrah sendiri. Nah, fitrah sendiri itu tuh apa sih? Jadi fitrah sendiri itu ya zakat fitrah yang kemudian diakhiri atau diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa Idul Fitri. Jadi makna dari fitrah tersendiri itu adalah kembali ke nol lagi. Jadi bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu adalah namanya fitrah. Jadi kalau kita itu
menjalankan ibadah puasa kita, menjalankan tarawih dan juga amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min man taqaddama min dhanbihi ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan di dalam hatinya dan juga mengharap keikhlasan kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang sudah kita lakukan ataupun maka dengan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita, maka kita akan hilang dosa kita, akan menjadi nol seperti bayi yang baru lahir. Maka inti dari fitrah itu adalah itu. Kemudian kita juga membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat itu adalah membersihkan diri kita. Jadi zakat itu seakan-akan adalah kotoran-kotoran dari harta-harta kita, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Itu adalah kita mempunyai harta yang banyak, otomatis semua harta itu enggak semuanya bersih. Ada sebagian yang kotor, dan yang kotor itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan harta kita, sehingga bersihlah harta kita, bersihlah jiwa kita, dan itu adalah inti dari namanya fitrah. Dan kemudian ada tanggal 1 Syawal Allah memberikan yang namanya Idul Fitri, yang mana ketika kita berdoa di dalam Idul Fitri itu Allah akan menerima semua doa-doa kita, hajat-hajat kita. Kenapa? Karena salah satu hari atau malam yang mana Allah tidak akan menolak doa-doa kita itu adalah Idul Fitri. Idul Fitri juga ada malam Jumat, awal Rajab, kemudian awal Rajab, kemudian ada Idul Adha juga, dan Nisfu Sa'ban. Itu adalah malam-malam yang Allah tidak akan menolak doa kita. Karena itu adalah zakat fitrah. Semoga kita semua itu mendapatkan keutamaan dari fitrah ini. Kita bisa mengamalkan semua amalan-amalan yang ada di dalam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi ilmu kepada para pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan terus Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Perbankan Syariah State Arbitro setiap hari Senin dan Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.